الشوق يبقى في اغترابي ثقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا. Jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan pada kita yang tidak terhitung nilainya, terutama nikmat sehat, nikmat waktu. Dengan nikmat ini alhamdulillah kita bersama-sama bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid di tempat yang mulia ini. Dan alhamdulillah kemudian Allah perkenankan kita, Allah mudahkan untuk kita semuanya untuk bisa menghadiri majelis ilmu, dan ini merupakan riyadul jannah atau taman-taman surga. Dan juga sekali lagi kita bersyukur kepada Allah atas segala taufik, hidayah, maunahnya yang Allah limpahkan kepada kita sehingga kita masih bisa tetap istiqomah menjalankan semua amal ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah tanpa kekurangan apapun. Ini semua tidak lepas dari karunia Allah, rahmat Allah, cinta kasih sayang Allah, pertolongan Allah yang Allah berikan kepada kita. Tanpa rahmat Allah, tanpa ridha Allah, tanpa kasih sayang Allah, pertolongan Allah, maka kita tidak akan bisa mampu untuk menjalankan ibadah. Kita tidak akan mampu bisa menjalankan sholat, belajar ilmu agama, ataupun kewajiban yang lain. Maka oleh karena itu para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka hendaknya kita tetap senantiasa merumat menjaga amal-amal ibadah yang sudah kita kerjakan. Artinya kita senantiasa berusaha untuk istiqomah, tetap berada di atas jalan yang benar, di atas jalan yang lurus, sesuai dengan petunjuk kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Dan kita senantiasa untuk ikhlas hanya mencari ridha Allah dalam setiap aktivitas amal ibadah yang kita kerjakan. Karena memang jadi orang yang istiqomah itu memang tidak mudah, memang berat sekali. Banyak rintangan, halangan, ujian, hambatan yang senantiasa menerpa dirinya. Bahkan kalau kita lihat bagaimana sejarah kisah-kisah para rasul, para nabi, yang mereka mendapatkan berbagai ujian yang berat sekali. Ketika mereka mengajak orang berbuat baik, mengajak orang untuk taat kepada Allah, mengajak orang untuk senantiasa kembali kepada jalan yang benar, mengajak orang agar senantiasa bertobat, meninggalkan segala perbuatan dosa, maksiat, berusaha untuk mengajak mereka supaya meninggalkan peribadatan, sesembahan, keyakinan selain Allah Ta'ala. Itu semuanya berat. Kenapa? Karena pasti ujian yang dihadapi oleh para rasul, para nabi Allah itu pasti tentunya ini besar sekali Bapak Ibu. Lebih besar ujiannya ketimbang manusia biasa. Makanya Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah SAW, kira-kira manusia yang seperti apa yang paling berat ujiannya? Ayun nasi asyadul bala. Nabi kemudian menjawab, manusia yang paling berat ujiannya, bala yang menimpa mereka adalah yaitu al-anbiya, para nabi, para rasul. Kemudian ditanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah SAW setelah para anbiya? Fal amsal, yaitu orang yang setelahnya dari kalangan orang-orang yang saleh, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah untuk mengajak orang lain beribadah kepada Allah, mentaati Allah. Pasti ketika orang sudah mengajak orang lain, Pak Bu, contohnya mengajak keluarga, mengajak saudara, mengajak kerabat, itu pastinya nanti banyak cemooh-cemooh, banyak mungkin kata-kata yang tidak baik, olok-olokan, sindiran, fitnah, lan sak piturutipun, itu pasti akan dihadapinya. Kenapa? Karena statusnya sudah naik. Setelah menjadi orang yang soleh untuk dirinya sendiri, dia berusaha untuk mensolehkan orang lain. Ustadz, saya belum begitu sempurna, belum begitu alim, saya bukan orang yang berilmu, saya bukan orang yang soleh, sempurna ibadahnya. Tidak masalah. Orang mengajak berbuat baik itu tidak harus nunggu sempurna. Gak ada manusia yang sempurna, Pak Bu. Gak ada manusia yang paling soleh.
paling tidak minimal dia sudah menjalankan kewajiban-kewajiban Allah, itu sudah cukup. Ketika dia sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah yang menjadi tanggung jawab dia sebagai orang muslim, sholatnya dijaga, puasanya, belajar ilmu agama dan yang lain, maka dia menaik level yang berikutnya apa? Mengajak orang untuk ibadah, mengingatkan, memerintahkan supaya orang mau ibadah juga seperti dirinya, mau sholat, mau puasa, mau ngaji dan sebagainya. Yang penting kewajiban sudah tertunaikan, sudah diamalkan, Pak Bu. Jadi tidak usah kita canggung, tidak usah kita ini ragu-ragu atau sungkan ketika mengajak orang berbuat kebaikan. Kenapa? Karena ketika orang sudah mengajak pada kebaikan, ini orang yang dipuji sama Allah, Pak Bu. Di dalam surat Fussilat ayat yang ke-33, surat 41, Allah katakan, "Wa man ahsanu qalam mimman da'a ilallah." Tidak ada yang paling baik ucapan kecuali ucapan orang-orang yang mengajak orang untuk ibadah kepada Allah. Tidak ada yang paling mulia kecuali mereka yang senantiasa mengajak orang lain untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Masya Allah, itu dipuji, Pak Bu. Paling tidak minimal keluarga kita ajak istri kita, anak kita untuk sholat 5 waktu, syukur-syukur berjamaah, diajak untuk belajar, ngaji, menuntut ilmu, dan yang lainnya, kewajiban-kewajiban yang lain. Itu merupakan sanjungan dari Allah, pujian dari Allah bagi orang-orang yang mensolehkan orang lain. Jadi hidup itu tidak kita cukup hanya mensolehkan diri kita, tapi berusaha untuk mensolehkan orang lain. Meskipun kadang-kadang sekali lagi tadi kembali, pasti ujiannya berat. Karena apa? Butuh istiqomah, butuh ikhlas, butuh sabar, gitu, betul. Makanya dari situlah Allah turunkan surat Hud surat 11 ayat 112 ketika Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw." Ya Muhammad, hendaknya engkau tetap istiqomah lurus di atas jalan yang benar, mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah, dan tetaplah kamu senantiasa menjaga amal-amal ibadah wajibmu. Engkau tidak menyekutukan Allah, engkau senantiasa mentauhidkan Allah. Nah, ini istiqomah, Pak Bu. Oke? Makanya kalau kita pahami, banyak di antara saudara-saudara kita atau mungkin jamaah kita, teman kita, mungkin saudara kita, bahkan kerabat atau keluarga kita yang mereka kadang-kadang tidak bisa istiqomah ketika beribadah kepada Allah, ketika taat kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Nah, ini penyebabnya paling dua nih yang menyebabkan orang tidak bisa istiqomah. Yang pertama, orang itu bisa futur, orang itu bisa kemudian kendor ibadahnya, Pak Bu. Semangatnya semakin luntur, ya. Yang dulunya dia rajin sholat, kemudian tidak mau sholat lagi, ya. Yang dulunya berjamaah, kemudian tidak mau jamaah lagi. Yang dulunya belajar ilmu agama, menuntut ilmu ngaji, kemudian tidak mau ngaji lagi. Ini paling tidak penyebabnya dua. Yang pertama, para ulama mengatakan penyebab orang tidak bisa istiqomah yaitu karena cinta dunia. Apa, Pak Bu? Hubud dunia. Orang itu kalau sudah cinta dunia pasti sulit untuk bisa istiqomah. Kenapa? Karena disibukkan dengan urusan dunia, disibukkan dengan urusan pekerjaan. Ketika diajak sholat alasannya repot, sibuk, ini dan itu. Ya, begitu juga dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Ya, ketika diajak untuk berbuat kebaikan, selalu ada alasan-alasan yang tidak masuk akal. Nah, ini pengaruh penghalang orang bisa istiqomah, bisa menjaga amal-amal kebaikannya, amal solehnya, ketaatannya dia karena cinta dunia, Pak Bu. Orang itu kalau sudah cinta dunia ya sudah, yang terjadi apa? Menjadikan dia semakin jauh dari Allah. Gini betul, Pak. Makanya ini yang dikhawatirkan oleh Nabi, bahwa umatku nanti di akhir zaman mereka terkena penyakit wahan. Apa wahan? Maka wahan, kata Nabi ketika ditanya oleh sahabat, mal makna wahan ya Rasulullah SAW, apa itu wahan? Maka Nabi mengatakan, wahan itu adalah hubud dunya wa karihatul maut. Umatku nanti ketika di akhir zaman, ketika mereka itu sudah kena penyakit wahan, takut kepada musuh-musuhnya, jadi rasa takutnya ditanamkan ke dalam umat Islam, disebabkan karena umatnya ini kena penyakit wahan, yaitu hubud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati, Pak. Cinta dunia dan takut mati, ya. Cinta dunia kalau sudah
hartanya, dunianya itu sudah banyak, akhirnya takut untuk ditinggalkannya. Nah itu. Makanya ini yang bisa menggerogoti keimanan seseorang, yang bisa menjadi penghalang seseorang untuk mendekat kepada Allah. Ini cinta dunia. Hati-hati. Yang kedua, yang bisa menjadi penghalang orang bisa istiqomah ini pengaruhnya apa? Yaitu bergaul, berteman dengan teman-teman yang tidak baik atau teman-teman yang buruk. Banyak yang dulu saudara kita, jamaah kita atau teman-teman kita atau siapapun, ketika mereka dulu itu betul-betul semangat dalam beribadah kepada Allah, maka yang terjadi apa? Semakin sedikit demi sedikit, step by step, semakin mereka kendor, semakin mereka malas, aras-arasan ya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah. Sehingga orang yang seperti ini akhirnya semakin jauh juga dari Allah. Disebabkan kenapa? Karena ternyata komunitasnya, pergaulan, persahabatannya orang-orang yang tidak baik, teman-teman yang tidak baik. Ya, mungkin karena rusak agamanya, rusak akhlaknya. Lah itu Pak Bu. Lah teman-teman yang didekat itu orang-orang yang juga nggak ibadah. Lama kelamaan, saya suwi Pak Bu nggih, ya nggak ibadah. Dia sering bergaul dengan orang yang suka minum khamr. Akhirnya lama kelamaan ya minum khamr, mendem, mabuk-mabukan. Yang dia temani, yang dia bergauli adalah orang-orang yang suka main perempuan atau pezina. Maka lama kelamaan, sedikit demi sedikit akhirnya juga ikut dia terjerumus masuk dalam perzinaan. Yang kebiasaannya dia kumpul dengan orang-orang yang sabung ayam, ya. Maka lama kelamaan juga dia ikut juga sabung ayam. Begitu juga judi, mencuri, merampok, dan perbuatan-perbuatan dosa atau maksiat yang lain. Lah kenapa? Karena salah pergaulan. Karena teman-temannya nggak pernah ibadah sholat, dia juga akhirnya pensiun sholatnya Pak Bu. Nah ini karena sering di situ, ya. Karena imannya semakin lemah. Kenapa? Makanya Nabi di situ mengingatkan, hati-hati ketika mencari pergaulan dalam persahabatan atau pertemanan. Jangan sampai salah ketika memilih sahabat atau teman, Pak Bu. Ini betul-betul mempengaruhi, Pak Bu. Signifikan betul. Banyak ya. Anak-anak kita mungkin yang kita sekolahkan, ya, mereka betul-betul sekolah yang baik, sekolah yang Islam, pendidikan yang baik, ya, pendidikan yang beragama yang kuat. Tapi semakin lama semakin jauh, kenal dengan teman-teman yang tidak baik, teman-teman yang jauh dari agama, jauh dari masjid musola, jauh dari pengajian, anak-anak yang brengsek, senengannya minum, judi, main perempuan. Yang terjadi apa? Akhirnya anak kita juga tergelincir, ikut sudah masuk di dalamnya, terperosok juga. Karena apa? Memang kadang-kadang anak-anak muda sekarang, Pak, remaja-remaja itu lebih nuruti omongnya koncone tinimbang omongannya wong tuane, gini mboten. Lebih ngandel, lebih mendengarkan, lebih mentaati apa yang dibicarakan teman-temannya daripada bicaranya orang tua, nasihat orang tua. Nah itu, memang ini akhir zaman Pak, kita rasakan sendiri. Ya, kita rasakan sendiri. Makanya kita punya anak itu kadang-kadang berat sekali untuk mengawasi, mengontrol, menjaganya. Kalau kita tidak cerdas, tidak pandai, tidak waspada, tidak hati-hati, ya sudah, hanyut sudah anak-anak kita Pak. Itu kan generasi kita nanti, yang nanti cikal bakal mendoakan kita, memintakan ampunan untuk kita, gitu. Nah, kalau anak kita sudah nggak mengenal agama kan bahaya. Nah ini pengaruh penghalang istiqomah di situ Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu para jamaah Bapak Ibu yang dimulaikan oleh Allah SWT, maka dari sini kita lihat ya bagaimana orang yang istiqomah. Ketika saya lihat di video ya di Facebook itu, di situ ada seorang pemuda, masih muda Pak Bu, insya Allah umurnya kurang lebih sekitar antaranya 15 sampai 16. Itu dia setiap subuh, kata jamaah temannya itu, setiap subuh dia sholat ke masjid berjamaah. Padahal jaraknya agak lumayan ya, mungkin jaraknya 300 meter lah itu ya. Jalan dia. Di waktu subuh ada teman jamaahnya itu, ya mungkin pas video dia, kemudian diupload, ya, dimasukkan ke Facebook itu di wilayah Arab ya, entah itu di daerah Turki ataupun Arab Saudi atau yang lain, tidak dijelaskan. Nah, maka ketika si temannya jamaah ini mungkin lebih tua ya, itu naik motor, kalau nggak salah naik motor itu kemudian, wahai saudaraku, ayo saya goncengkan kamu, kita berangkat sama-sama. Apa jawabannya? Tidak, saya tak jalan kaki saja. Padahal saat itu cuacanya gerimis Pak Bu, gerimis itu.
Tapi dia tetap jalan. Itu, Masya Allah ya. Dia nggak mau digonceng, dia pengen jalan aja. Kemudian si yang memvideo itu mengatakan, ini kondisinya gerimis, ayo biar cepat kita naik kendaraan. Jawabannya tetap dia menolak. Penjenengan rumian mawon, ya. Antum duluan saja, ya. Bapak duluan saja, saya tak jalan saja menikmati suasana untuk berjalan, meskipun itu gerimis ya. Nah, maka ketika saya melihat seperti itu, bisa jadi si pemuda ini insya Allah punya ilmu, Pak Bu. Saya yakin punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, nggak mungkin dia akan mau berjalan di waktu subuh, datang ke masjid meskipun dalam kondisi gerimis. Tujuannya untuk apa? Sholat berjamaah. Ini tandanya pemuda ini punya ilmu. Makanya sekarang kalau kita perhatikan, orang kalau dia masih muda, Pak Bu, kok semangat ibadahnya minimal sholat wajib itu bisa berjamaah, paling tidak sholat subuhnya bisa dijaga secara berjamaah, ini sudah luar biasa, Masya Allah. Ajib ini luar biasa. Nah, mana tandanya seorang pemuda ini punya ilmu? Nah, mungkin ya, ketika dia seperti itu menjaga amaliyahnya, maka Nabi Muhammad SAW sudah banyak menjelaskan keutamaan sholat subuh berjamaah. Nah, ini akan saya jelaskan sedikit ya, dari melihat tontonan video yang luar biasa tadi menjadi ibroh pelajaran sekaligus contoh bagi kita, Pak Bu, seorang pemuda yang semangat berangkat ke masjid, ke musola untuk sholat subuh meskipun dalam kondisi gerimis ya. Jadi ini Masya Allah, meskipun kondisi seperti itu dia tetap berangkat ini karena semangatnya luar biasa. Maka di sini keutamaan orang yang menjaga sholat subuh berjamaah, paling tidak di sini mungkin dia punya ilmu mengamalkan ilmu Nabi ya, hadis Nabi ini. Yang pertama, orang yang senantiasa menjaga sholat subuh, terutama berjamaah, terutama bagi laki-laki ini, senantiasa mendapatkan doa dari para malaikat. Para malaikat senantiasa mendoakan, Pak Bu. Nah, ini pengen dia mendapatkan doa dari malaikat, Pak. Makanya tadi di depan sudah saya bacakan satu ayat di dalam surat, yaitu Al-Isra, surat yang ke-17, ayat yang ke-78, Allah katakan, Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghusaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Maka hendaknya engkau tegakkan sholat di saat ketika sampai gelapnya malam dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat ya, jadi seorang pemuda ini dia harus berusaha keras untuk datang ke masjid sholat berjamaah, sholat subuh meskipun kondisi gerimis, karena dia tahu ilmunya. Dan ini penjelasan Allah, tujuannya supaya dapat doa dari malaikat, Pak Bu. Ayo coba. Ini penting, Pak Bu. Makanya kita biasakan diri kita, anak-anak kita ya, biasakan untuk senantiasa sholat subuh berjamaah. Supaya apa? Malaikat mendoakan. Enak toh kalau doakan malaikat ya? Ini orang yang istimewa. Malaikat hadir, Pak Bu. Jadi orang-orang yang sholat subuh itu malaikat hadir. Dan tidak hanya hadirnya, mendoakan. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, berilah rahmat dia. Coba. Mau nggak, Bu? Kalau suami-suami kita, anak-anak kita laki-laki, bahkan kita didoakan malaikat. Pengen toh? Nah, jaga sholat subuhnya. Sebisa mungkin kalau bisa berjamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi seorang pemuda ini dia nekat, betul-betul semangat, meskipun kondisi gerimis dia datang ke masjid ataupun musola untuk sholat berjamaah. Dia berusaha untuk mengamalkan hadis ini. Di dalam hadis Imam Tirmidzi, Nabi mengatakan, Basyirin masyain fid dulam ilal masajid binuritam yaumal qiyamah. Beri kabar gembira kepada siapapun mereka yang berjalan menuju masjid dalam kondisi gelap gulita. Nanti pada hari kiamat mereka akan mendapatkan cahaya yang terang benderang. Jadi tiang sing rajin tumuju datang masjid, musola untuk sholat berjamaah, Pak Bu, sholat subuh terutama ya, maka mereka nanti pada hari kiamat Allah tampakkan, iki loh hasil rekosomu, hasil jerih payahmu ketika kondisi orang banyak tidur ngorok bangkong, kamu bangun sholat subuh. Dan kamu ambil air wudhu, kamu berangkat memenuhi panggilan Allah untuk sholat subuh berjamaah. Apa kata Allah? Maka kamu akan mendapatkan cahaya yang begitu lebarnya. Cahayanya terang benderang, Pak.
Ya, ketika manusia banyak, mereka tidak mendapatkan cahaya atau mungkin dapatnya sedikit, Pak. Tapi orang-orang yang betul-betul dia nekat, semangat, ya, untuk menjaga sholat subuh berjamaah, maka mereka mendapatkan keistimewaan, dapat cahaya yang terang, benderang, luar biasa. Jelas ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, orang-orang yang menjaga sholat subuhnya, terutama dengan berjamaah ini, si pemuda ini kalau saya amati berdasarkan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi ini, pemuda ini karena dia punya ilmu, dia takut, Pak. Dia takut kalau dia hanya sholat di rumah terus menerus, kemudian dia meninggal dunia tidak bertobat. Pemuda ini takut nanti sama Nabi disifatkan ada punya sifat munafik. Sifat apa, Pak Bu? Munafik. Jelaskan dalam hadis Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan tidak ada sesuatu yang paling berat ma'asqalu sholatin, ya, tidak ada sholat yang paling berat alal munafikin sholatul isya wa sholatul fajri. Sholat yang paling berat dikerjakan orang munafik itu sholat apa, Pak Bu, pada zaman Nabi? Sholat isya dan sholat subuh. Lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Seandainya orang-orang munafik itu tahu keutamaan pahala sholat isya dan sholat subuh berjamaah, mereka akan mendatangi walaupun merangkak. Sampai seperti itu, Pak Bu. Masya Allah. Jadi pemuda ini jangan sampai dia tertinggal sholat subuh berjamaah. Kalau itu terus menerus dia kerjakan, maksudnya dia abaikan sholat berjamaah tadi, lebih enjoy, lebih enak sholat di rumah daripada sholat berjamaah, yang dikhawatirkan nanti Allah berikan dia sebagai sifat orang munafik. Kenapa? Karena pada zaman Nabi, orang yang paling berat untuk menjalankan sholat subuh dan sholat isya berjamaah itu dari kalangan orang-orang yang munafik. Ada kemunafikan dalam dirinya. Meskipun kadang tidak munafik tulen, ya, selama dia masih menjaga sholat 5 waktu. Cuman hanya sekedar meninggalkan sholat berjamaah subuh atau sholat isya, Pak Bu. Nah itu, ya, mungkin itu yang dipahami, yang diamalkan oleh pemuda ini, sehingga harus rela betul-betul tekad meskipun kondisi gerimis ataupun hujan, tetap dia berangkat ke masjid atau musola. Diajak untuk digandeng naik motor, nggak mau, pilih jalan dia. Maka saya melihat orang seperti itu iri, Pak. Kenapa iri? Karena orang itu orang yang sudah diberikan oleh Allah kalimat yang mulia di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-18. Jadi kalau ada seorang pemuda yang semangat sholat berjamaah meskipun kondisi hujan, kondisi gerimis, itu kita ini iri, Pak. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Nanti bisa dibuka ya surat At-Taubah surat 9 ayat 18. Orang-orang yang senantiasa memakmurkan, meramaikan rumah-rumah Allah, masjid atau musola, dan dia senantiasa menjaga iman tauhidnya, akidahnya dengan benar, dia menjaga sholat 5 waktunya, jelas Pak Bu, dan juga membayar zakat atau sedekah ketika dia mampu, dan dia hanya takut kepada Allah dalam hidupnya. Orang seperti ini oleh Allah mendapatkan kebanggaan, ujian, orang yang diberi hidayah dan termasuk orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Makanya Nabi ketika menjelaskan ayat ini, Pak Bu, Nabi mengatakan, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjid fashhad lau bil iman." Lek panjenengan meresani melihat ada seorang pemuda atau orang tua saja, sama ya, pemuda atau tua, kok masih dia rajin untuk menjaga sholatnya berjamaah di masjid, maka saksikan dia adalah orang yang memiliki keimanan yang benar. Jelas Pak Bu? Memiliki keimanan yang benar. Kenapa? Karena dia selalu rindu kepada Allah untuk memakmurkan rumah-rumah Allah.
Makanya fungsi tujuan masjid musola dibangun untuk apa? Salat berjamaah. Dan yang paling penting Pak Bu, pemuda ini pengen dapat pahala berapa? 27 derajat. Kalau sholat di rumah berapa? 1. Kalau di masjid di musola berapa? 27 derajat. Dia pengen pahalanya besar, pengen nanti derajatnya di sisi Allah itu lebih tinggi dan lebih baik mulia daripada teman-teman yang lainnya. Apakah sholat di rumah boleh? Ya sila boleh saja. Sah saja sholat di rumah, tapi dia tidak mendapatkan pahala yang besar. Saya jelaskan Pak Bu nggih. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, nanti pada hari kiamat ada orang-orang mukmin ketika dimasukkan ke dalam surga, ada orang mukmin ketika sudah masuk surga dia menyesal. Loh, pripun Ustaz? Masuk surga kok menyesal? Pripun Pak Bu? Aneh ya? Kalau masuk neraka menyesal lumrah. Tapi masuk surga tapi menyesal. Ingat, jangan dipotong dulu. Yang dimaksud orang mukmin yang dimasukkan ke dalam surga dia menyesal, bukan menyesal karena dia berbuat dosa, berbuat maksiat, ya. Bukan melakukan kesyirikan, kekufuran, bid'ah, khurafat, tahyul, tidak. Jadi orang ini tidak melakukan pelanggaran, Pak. Selama hidupnya dia bagus, amal ibadahnya juga bagus, soleh, taat, rajin, sholatnya dijaga 5 waktu, puasa, juga semangat untuk belajar ilmu agama. Tapi dia menyesalnya, dia tidak menambah amal-amal soleh yang lainnya. Dia tidak menggenjot, Pak. Dia tidak semangat ketika dia beramal soleh. Artinya orang sepertinya santai-santai saja lah. Kalau yang penting sholat wajibnya dijaga cukup kan gitu ya. Yang penting puasa Ramadan. Lah, ketika sudah dimasukkan ke dalam surga, teng, waduh, kalah Pak Bu. Ambil batur-baturnya sama teman-temannya itu loh. Ternyata apa? Teman-temannya yang dulu semasa hidup di masjid, di musola, ketemu dimanapun, ini rajin ibadahnya, sholat berjamaahnya, ngajinya, sedekahnya, baca Qur'annya, dan amal-amal kebaikan. Ternyata apa? Ditempatkan tempat derajat yang lebih tinggi lagi. Dia melongo. Waduh, nyesel aku jatuh non dhisik nang donya, aku ora kayak gitu loh. Kan tidak seperti itu saya dulu. Dan saya sia-siakan dulu. Ini sebagai bentuk penyesalan orang-orang mukmin yang ketika dimasukkan ke dalam surga, ternyata surganya rendah, Pak Bu. Surganya apa? Rendah. Rugi napa mboten? Rugi. Ruginya artinya adalah eman, Pak Bu. Nggih, mboten? Padahal umur kita ini enggak lama. Umur kita hanya pendek sebentar, Pak Bu. Paling mentok 70 80. Ya, yang melewati 70 kata Nabi sedikit sekali. Akmaru ummati ma baina sitin ila sab'in. Ma'akuluhum mayasudalik. Umur umatku rata-rata 60 sampai 70, yang melewati daripada 70 itu sedikit sekali. Makanya Bapak Ibu, kita-kita yang hadir di sini yang sudah umurnya 50, 60, 70, ayo digenjot semangat. Persiapan ibadah kita untuk menggapai surganya Allah, mempersiapkan bekal kita untuk menghadap Allah. Jangan sampai nanti di hari kiamat kita menyesal, jatuh dhisik aku tak semangat kayak ya, semangat sholat berjamaah, sedekah, baca Quran, tahajud, puasa, atau semangat untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Tapi kan jatuhno, Pak. Jatuhno itu kalau sudah di dunia atau di akhirat, Pak Bu? Di akhirat kelak, nggih. Masya Allah. Ya itu dari apa yang saya berikan pengalaman ketika kita sering melihat hal-hal yang baik. Maka ini sebagai bahan dalam kita untuk menyampaikan ilmu. Jadi apa yang kita saksikan di media sosial ya, makanya Bapak Ibu nyun sewu ya, nyun sewu, HP ini digunakan untuk lihat yang baik-baik ya. Lihat yang baik-baik, lihat ceramah, lihat yang mungkin itu bisa motivasi kita untuk amal ibadah kita. Maka saya pribadi ya Bu, jadi Bapak Ibu kalau lihat sesuatu, kemudian saya pantau, kemudian saya lihat, perhatikan, kemudian untuk bahan dakwah kita, kemudian kita jelaskan, dihubungkan dengan dalil-dalil Quran dan hadis Nabi, perkataan para ulama dan sebagainya. Kenapa? Memang seorang ustadz itu tidak gaptek, jangan sampai gaptek ya. Jangan sampai yang dilihat cuma hal perkara-perkara yang mubah ya. Jangan lihat berita saja lah itu ya. Cari yang itu bisa menambah iman kita. Kadang iman kita kan kadang naik turun, Pak Bu. Ketika turun ya kita lihatlah yang baik-baik, yang berikan motivasi, ceramah, nasihat itu. أيها الذين آمنوا اتقوا الله
الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون